1. Warga negara Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau KTP. 2. Bekerja di perusahaan swasta. Maksudnya jika kamu kerja di perusahaan BUMN berarti kamu tidak akan mendapatkan program ini. Program ini hanya dikhususkan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan non-BUMN atau pemerintahan. 3. Aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Maksudnya adalah kamu terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 4. Gaji di bawah 5 juta per bulan. Maksudnya peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta rupiah, sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 5. Punya rekening aktif. Maksudnya adalah kamu harus punya rekening atas nama kamu sendiri yang masih aktif, karena nanti HRD kamu akan input rekening kamu dan dananya akan cair ke rekening pribadi kamu. 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja. 7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Jawaban dari saya, tidak dapat kakak, karena salah satu syaratnya adalah pekerja aktif di perusahaan swasta. Jawaban dari saya, tidak dapat kakak, karena salah satu syaratnya adalah mempunyai dan aktif pembayaran BPJS Ketenagakerjaannya. Jawaban dari saya, kalau menurut saya tidak bisa kakak, karena yang saya baca dari berita bahwa yang aktif pembayarannya sebelumnya sampai bulan Juni tahun 2020 akan mendapatkan program tersebut. Jawaban dari saya, program ini hanya untuk 4 bulan saja dari bulan September sampai Desember 2020. Jadi tiap bulannya Rp600.000. Tapi pembayarannya 2 bulan sekali saja, jadi dalam 4 bulan itu kita akan menerima 2 kali pencairan. Dengan nominal 1.200.000 sekali pencairannya. Untuk kapannya belum pasti, apakah cair di bulan September dan Desember atau cair di bulan Oktober dan November. Jawaban dari saya, dilansir dari detik.com. Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Ida Fauzia mengungkapkan alasannya. Pertanyaannya kenapa kok hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan? Kami ingin memberikan reward, memberikan apresiasi kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan, kata Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Harapannya, lanjut dia adalah para pekerja semakin menyadari dan semakin merasakan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah bentuk apresiasi kami kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransi ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebutnya. Saat ini, Ida menjelaskan masih kurang dari separuh tenaga kerja di Indonesia yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan subsidi upah ini diharapkan akan mendorong jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin baik karena kalau dilihat datanya kurang dari separuh pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya. Jawaban dari saya, kita tidak perlu repot-repot kontak fisik pergi ke BPJS. Cukup kita komunikasi telepon saja. Jawaban dari saya, yang mengurus itu bagian HRD tempat kakak bekerja. Kalau kakak sebagai karyawan biasa, kakak hanya perlu memberikan data ke HRD seperti nama bank, nama pemilik di buku rekening dan no rekening. Jawaban dari saya, kalau saya langsung menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan menurut saya lebih baik pihak perusahaan yang aktif menanyakan ke pihak BPJS karena tidak mungkin semua perusahaan dihubungi oleh pihak BPJS karena terlalu banyak. Jawaban dari saya, dilansir dari detik.com. Meskipun batas atas gaji pekerja yang mendapatkan bantuan adalah 5 juta per bulan,
Pada kenyataannya ada yang upahnya menyusut, misalnya saja karena penyesuaian jam kerja sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan. Kan tidak sedikit teman-teman yang kehilangan pendapatannya karena model shifting yang harus mengurangi jam kerja, yang pada akhirnya mengurangi juga pendapatan atau upahnya, disesuaikan karena model kerja yang sudah berubah karena harus melakukan protokol kesehatan, sebutnya. Tapi Ida menekankan bahwa pemerintah pun sudah menggelontorkan program bantuan untuk golongan masyarakat lainnya yang nggak punya pendapatan, yang kelompok miskin terbawah, yang masyarakat miskin baru itu dengan program bansos-bansos di Kemensos, yang di PHK dengan program kartu prakerja. Kemudian yang subsidi gaji, ini yang bekerja baru terakhir. Sebenarnya ini menyempurnakan seluruh treatment yang diberikan oleh pemerintah, tambah dia. Ini percakapannya. Selamat siang Bu, saya HRD dari PT Cinta Sekali uang 100.000. Saya mau tanya bagaimana cara agar karyawan perusahaan saya mendapatkan program 600.000 per bulan. Selamat siang Pak, ini saya berikan PDF panduannya. Secara singkat seperti ini. Pertama buka Google, lalu ketikkan sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Anda login, masukkan alamat perusahaan dan password yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah Anda login, akan muncul di beranda di pojok kiri tulisannya mutasi data. Di sana terlihat detail karyawan. Edit satu per satu. Caranya di sebelah kanan ada kotak merah. Klik kotak tersebut, nanti ada beberapa pilihan. Klik edit profil. Nanti akan muncul tampilan data karyawan. Paling bawah ada pilihan, nama bank, nama rekening dan no rekening yang masih kosong. Isi sesuai rekening karyawan tersebut. Jika sudah diisi dan sudah benar, klik Save. Jika sudah di-save akan muncul tampilan selesai. Lalu ulangi lagi ke peserta yang lainnya. Ini adalah PDF yang saya dapatkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Isinya mengenai panduan. Setelah semua karyawan yang gajinya di bawah 5 juta data rekeningnya sudah input. Lalu pilih menu koreksi data TK massal. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Download template terlebih dahulu. Setelah di-download kalian buka dan cek yang diberi warna kuning saja. Jika sudah benar save lalu upload.
Jika sudah di-upload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Judulnya koreksi tenaga kerja. Di bagian kanan tulisan format data akan ada tulisan valid dan invalid. Jika tulisan valid berarti data sudah benar. Jika tulisan invalid berarti ada kesalahan, maka ulangi lagi sampai benar-benar tulisan valid semuanya. Jika sudah valid semuanya, klik upload koreksi TK. Nanti akan muncul di bagian kanan yang tulisannya Y.